Ada beberapa hal yang saya belum dapatkan jawaban tentang kondisi makroekonomi Indonesia ini ke depannya akan seperti apa, khususnya ibaratnya setelah 100 hari dari presiden yang baru ini ya. Saya belum dapat gambarannya, tapi puing-puing sampai potongan-potongan kecilnya itu saya udah nangkep ya. Cuman ini potongan-potongan kecil ini arahnya mau kemana itu saya belum dapat. Sampai saya menonton sebuah video siaran di kompas.com. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Anda tonton sendiri ya. Di situ baru saya shock, luar biasa ya. Jadi yang pertama, puing yang pertama ya, puing yang pertama. Puing apa? Potongan-potongan kecil yang pertama itu adalah kita sama-sama tahu subsidi Pertalite, gas LPG 3 kilo, listrik itu akan dikurangi atau mungkin dihapus. Itu udah jelas. Ya. Dikurangi atau dihapuskan total. Diganti dalam bentuk BLT. Cuman kan tidak disebutkan BLT-nya berapa. Itu ya. Jadi kita sama-sama tahu nih, puing yang pertama itu subsidi akan dicabut. Karena dalilnya pemerintah adalah ibarat alasannya pemerintah adalah tidak tepat sasaran, yang menikmati itu bukan masyarakat miskin. Oke, itu puing yang pertama. Ya, puing yang pertama. Potongan kecil yang pertama. Potongan kecil yang kedua adalah kemarin muncul berita bahwa presiden kita mengatakan bukan akan menghentikan proyek infrastruktur, melainkan yang membangun adalah swasta. Oke, jadi proyeknya tetap ada nih ya, proyeknya tetap ada. Yang bangun swasta, jadi seperti kayak bandara, jalan tol, ya kan, pelabuhan, swasta yang bangun. Oke, tapi duitnya dari pemerintah sudah tentu tidak. Jadi kalau di zaman Pak Jokowi, yang bangun adalah pemerintah, kontraktornya juga BUMN, duitnya datang dari pemerintah dalam bentuk pinjaman dari Bank Himbara kepada para kontraktor. Itu jelas. Makanya sekarang kredit macet yang dialami oleh para kontraktor BUMN ini, ya, peminjamnya kebanyakan dari Bank Himbara. Swastanya sangat sedikit yang meminjamkan. Ya kan? Itu jelas. Nah, skema ini sudah tentu tidak bisa dilanjutkan di pemerintahan yang baru karena semua sudah sama-sama tahu, apalagi ada kontennya Broron ya, di situ betul-betul terbuka terlanjang bagaimana para kontraktor BUMN ini terhadap vendornya. Jadi ya udah, orang udah pada kapok nih, nggak mau. Jadi skema itu udah nggak bisa dipakai. Makanya stop nih, infrastrukturnya stop. Kita kasih ke swasta. Pak Presiden bilang, oke, berarti yang bangun swasta, duitnya swasta. Pemerintah cuman main di perizinan, relaksasi, yes, mirip-mirip kayak PSN lah. Ya, nah itu ibaratnya potongan yang kedua. Jadi ibaratnya pemerintah ini ingin berhemat habis-habisan. Cuma uangnya lari kemana, ini yang saya belum tahu. Ya kan? Saya belum tahu larinya kemana. Terus potongan yang ketiga. Anda bisa lihat di sini chartnya BSDE. Sampai dengan 10 Oktober. Begitu bagus chartnya. 9 Oktober, sorry. Dimana ini sudah uptrend gitu ya. Uptrend. Thread. Setelah uptrend, konsolidasi. Membentuk triangle. Waduh, cakep dah ini. Kemungkinan besar dia akan breakout lari ke atas. Gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, Anda bisa lihat BSDE sempat breakout tapi lemes. Oke lah, lemes, pullback sebentar ya kan, nanti buat naik lagi gitu kan. Yang terjadi adalah at the end seperti ini. Anda bisa lihat bahwa hancur. Oke lah, itu BSDE doang yang hancur. Kalau BSDE doang yang hancur, kita maklum. Mungkin yang salah emitennya, ya kan? Tapi yang terjadi, ini pada emiten-emiten besar, semuanya serentak. Ya, di momen yang sama nih, pertengahan Oktober, jebret ke bawah. Ya, Summarecon, BSDE, CTRA, gitu ya. Anda bisa lihat nih CTRA, ambles, terus Pewon, gitu kan. Ambles, ya kan. Ini potongan ketiga.
Ada apa dengan sektor properti gitu tuh? Ada apa nih? Jadi sudah akan hilangnya subsidi, ya kan? Kemudian infrastruktur yang ngerjain swasta, lalu emiten properti ambruk bersamaan, lalu sektor bank juga luar biasa kalau Anda lihat, ambruk, ya kan? BRI, Bank Mandiri, ambruk gitu kan. Kemudian BNI, pokoknya 3 himbara ini ambruk lah. Yang naik cuman satu nih kalau nggak salah si BRIS yang masih uptrend, ya kan? BRIS masih uptrend, masih bisa dibilang uptrend, belum ambruk. Ya, 3 himbara besar ambruk. Ada apaan? Nah, himbara ini 3 bank besar itu saya kira karena adanya dana tara nih, gitu kan? Atau penghapusan kredit macet UMKM nih, gitu toh. Yang mana penghapusan kredit macet UMKM ternyata tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal, ternyata cuma sekitar 10 sampai 14 triliun. Ya kalau itu gampang lah, ya kan. Toh ini sudah kredit macet yang bertahun-tahun, ya kan. Ini kan ibaratnya sudah ada pencadangan juga dari masing-masing bank. Kemudian sudah dianggap sebagai kredit macet, jadi ibaratnya laba bersih itu tidak akan berkontraksi terlalu banyak. Kalau misalnya ini tinggal dihapuskan dari pembukuan, toh ini sudah macet. Karena udah macet, biasanya sebelum macet itu bank sudah ada mengalokasikan sebagian dari laba bersih untuk persiapan alokasi kalau ini kreditnya beneran macet, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, terus saya berpikir bank ini jatuh karena dana tara. Tapi dana tara sampai saat ini ya cuman masih wacana dan wacana karena nggak berani, bos. Nggak berani. Ibaratnya dengan aset sebesar ini dibentuk suatu holding dengan tujuan untuk berinvestasi, apa jaminannya? Jangan-jangan uang para nasabah yang dijaminkan, ya kan? Jadi makanya masih ya maju mundur. Cuman kalau itu masih maju mundur, dana taranya kemudian kredit macet UMKM nilainya juga nggak terlalu banyak lah. Kalau dibagi 3, ya kan, misalnya 15T lah dibagi 3 mah. Satu bank cuma 5T. Dan lagi ini sudah dicadangkan dari laba bersih tahun-tahun kemarin. Lah kok saham-saham perbankan khususnya 3 bank besar ini ya, kok ambles nggak karu-karuan? Ada apa? Sektor properti juga ambles. Ada apa? Amblesnya nggak main-main nih. Di video ini baru saya menemukan jawabannya ya. Jadi ini dari Kompas TV ya. Judulnya Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, minim fulus dan tanpa arah. Jadi saya nonton ini biasalah, saya nonton yang begini itu sambil makan siang gitu kan. Jadi telinga saya tetap mendengar berita, saya sambil makan siang, ya kan. 2 kegiatan secara bersamaan lah, sesimpel itu. Terus sampai dengan menit ke 44, ya ini Anda lihat menit ke 44, di situ saya shock. Saya benar-benar shock. Di mana orang yang nomor 2 dari kanan ini merupakan satgas dari pemerintahan. Yang mana mereka sudah bekerja sejak sebelum pelantikan presiden baru. Itu mereka sudah bekerja, ibaratnya mencari roadmap untuk proyek 3 juta rumah. Bagaimana caranya? Ya kan, utak-atik. Terus ditanya sama Pak Adrian Napitupulu yang sebelah kiri nih, paling kiri. Ya, paling kiri. Maksud daripada si Bapak Satgas ini mengatakan bahwa pemerintahan yang lama tidak pernah membangun rumah untuk rakyat itu apa? Karena Pak Satgas bilang, loh pemerintahan yang lama itu nggak pernah bangun rumah untuk rakyat. Loh, maksudnya apa? Ya kan? Kan kita sama-sama tahu nih, dulu ada program ya kita sebut rumah Jokowi lah, 1 juta rumah ya kan. Nah terus ada program itu tapi Pak Satgas ini bilang pemerintahan yang lama tidak pernah membangun rumah untuk rakyat. Maksudmu? Jadi Pak Adrian nanya maksudmu apa? Loh dijawablah sama Pak Satgas. Pemerintahan yang lama dengan program 1 juta rumah itu hanya memberikan stimulus atau ibarat keringanan bunga kredit, keringanan aturan, tapi kan tetap pembeli rumah lah yang membayar, gitu loh. Jadi yang membayar itu tetap pembeli rumah. Misalnya saya mau beli rumah Pak Jokowi,
saya tetap keluarin uang untuk membayar rumah tersebut. Kata Pak Satgas begitu. Sedangkan programnya Pak Prabowo dengan 3 juta rumah ini, pembeli rumah tidak harus mengeluarkan sepeser pun uang untuk rumah tersebut. Saya langsung shock. Lah, Pak Adrian nanya, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Uangnya ini dari mana untuk bisa membayar itu? Pak Satgas bilang, ibaratnya kalau untuk rumah-rumah ini dengan tipe 36, luas tanah 70 meter persegi, luas bangunan 36 meter persegi, ya kan? Cicilan per bulannya sekitar 600 ribuan, itu sudah selama ini dibayarkan oleh pemerintah. Hah? Tambah kaget kan? Dalam bentuk apa? Kata Pak Adrian. Dalam bentuk subsidi-subsidi yang selama ini sudah dirasakan oleh para masyarakat berupa Pertalite, gas LPG 3 kilo, subsidi listrik, itu semua per kepala itu lebih daripada 600 ribu per bulan. Saya syok. Loh, berarti subsidi itu dihilangkan, dialihkan ke program 3 juta rumah, di mana masyarakat yang mau beli rumah ini tidak perlu membayar sepeser pun uang, ya kan? Tapi harga-harga barang di pasaran melonjak ndak karu-karuan karena ibaratnya beban logistik naik, ya kan? Daya beli masyarakat turun. Hanya demi 3 juta rumah. Terus pertanyaannya, yang ini kan pasti ada pemborong yang bangun nih ya. Pemborong yang bangun. Apa hubungannya sama Bank Himbara kalau gitu, Pak Koji? Nah, bangun rumah ini pasti ada pemborong yang bangun kan? Pemborong juga harus dibayar dong. Kalau nggak dibayar ya sama aja lagi kayak proyek infrastruktur zaman pemerintahan sebelumnya kan, vendor nggak dibayar ya kan? Siapa yang mau kerja? Nah, ini kan kontraktor dibayar dong, yang borong rumah ini kan, kontraktor dibayar. Siapa yang ngebayar? Pihak bank. Loh, kok bank yang bayar? Iya, bank dapat duitnya dari mana dong? Dari pemerintah, kan pemerintah yang bayar cicilannya. Terus, apakah Anda yakin bahwa uangnya pemerintah itu akan beneran masuk ke bank, kemudian bank menyalurkannya kepada kontraktor? Ini kan sama seperti proyek infrastruktur. Apakah Anda yakin infrastruktur yang dibangun ini ibaratnya bukan duit kita yang dipakai? Toh kenyataannya para kontraktor BUMN ini menanggung hutang yang luar biasa besar. Ujung-ujungnya siapa yang nggak dibayar? Vendor. Banyak kan yang nggak dibayar, vendor. Jadi kalau saya lihat, kalau pemerintah yang bayar, berarti bank yang ngeluarin duit, nanti bank akan dibayar oleh pemerintah. Mohon maaf nih, bank keluarin duit dulu kan buat bayar kontraktor. Uangnya siapa yang dipakai? Para penabung di bank tersebut. Uangnya siapa? Uangnya rakyat. Saya khawatir ini bisa terjadi seperti proyek-proyek infrastruktur ini lagi, di mana para kontraktornya atau vendornya lah yang terakhir ini yang jadi korban. Itu kita bicara fine-fine-nya saja loh ya, ibaratnya kontraktor yang jadi korban. Bagaimana kalau misalnya ujung-ujungnya pemerintah cuman menitipkan bonds kepada Bank Himbara ini. Jadi seolah-olah, gue sebagai negara utang ya sama lu orang. Jadi kalau lu orang mau cari pinjaman buat membayar para vendor ini, you orang bisa pakai surat nota utang yang saya keluarkan kepada you orang bank. Seperti itu. Ini mengerikan kalau saya bilang. Saya cuma geleng-geleng kepala. Kalau menurut kalian gimana? Apakah asumsi saya ini salah? Ataukah justru bagus, 3 juta rumah gratis loh. Belum pernah ada dalam sejarahnya rumah dibagikan secara cuma-cuma, ini bagus loh untuk rakyat. Sekali lagi ya, Anda harus tahu juga saat ini BPJS Kesehatan itu seperti apa. Anda harus tahu. Ya, udah mulai banyak yang tidak ditanggung. Ya. Ke kondisi-kondisi penyakit yang tidak ditanggung. Udah mulai banyak. Kemudian juga sudah mulai banyak tagihan-tagihan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang belum dibayar. Jumlahnya itu bukan 1-2 miliar.
Sebagai contoh, ada rumah sakit yang sudah TBK, ya, di Samarinda. Rumah sakitnya ada di Samarinda. Ini ibaratnya rumah sakit dari salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. BPJS Kesehatan itu ada tunggakan sebesar kurang lebih 30 miliar. Tunggakan. Tunggakan yang 6 bulan belum dibayar oleh BPJS Kesehatan kepada si pihak rumah sakit. Ya, saya nggak perlu ngomong nama rumah sakitnya ya, nanti harga akan bergejolak lagi. Ini baru satu loh. Sedangkan kalau kita sudah bicara emiten, artinya nggak cuman ada satu dong rumah sakitnya. Dan emiten ini, rumah sakit yang dimiliki itu tipe, kebanyakan dia adalah tipe C dan tipe D. Jadi ibaratnya 90% pasiennya adalah pasien BPJS Kesehatan. Anda bayangkan saja di satu kota 30M BPJS Kesehatan nunggak sudah 6 bulan. Lah kalikan aja satu emiten ini di seluruh Indonesia punya 20 rumah sakit. Sudah berapa? 30 miliar kali 20 rumah sakit. 600 miliar. Baru satu judul rumah sakit. Baru satu emiten. Belum lagi yang lain. Ya kan? Kalikan 5 saja. Ya. 600 miliar kalikan 5 udah 3 triliun, Pak. Ya, 5 judul brand rumah sakit, ya kan? Kalau 20 tadi itu kan cabang-cabang ya di tiap kota. Ya kan? Kalikan itu dari satu brand, kalikan 5 brand. Udah berapa T itu? Itu yang baru ketahuan. Hitungannya sederhana seperti itu. Itu kemana larinya duit? Apakah demi makan bergizi gratis? Mohon maaf nih, demi makan bergizi gratis. Tapi banyak orang sakit tidak terlayani nantinya. Terus yang menderita siapa? Rumah sakit. Diutangin. Bakal banyak rumah sakit kecil yang bangkrut bukan karena tidak ada pasien, tapi karena tagihan yang belum dibayar oleh pihak BPJS, di mana mereka selama ini menggantungkan hidup kepada BPJS Kesehatan. 90% pasien berasal dari BPJS Kesehatan. Sekarang BPJS Kesehatan balik arah karena tidak, ibaratnya minta suntikan, minta tarif dinaikkan, tapi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Minta suntikan dana, pemerintah juga nggak ada duit karena buat makan bergizi gratis. Mohon maaf, coba dipikir, demi makan korbannya nyawa. Masuk akal nggak itu? Kalau zaman dulu kita sudah ibaratnya 2 tahun, setahun yang lalu dah kita sudah terbentuk yang namanya. Zaman sekarang itu nggak ada lagi orang pinjam duit sama kita alasannya gua sakit nggak mau pinjam duit buat berobat gitu kan. Udah nggak ada lagi alasan seperti itu karena kita bisa tinggal jawab, bro gini aja deh, lu mau pinjam ke gua berapa 10 juta buat berobat, gini aja deh gua bayarin lu BPJS Kesehatan, jebret dah BPJS Kesehatannya jadi, udah lu berobat, lebih murah kan? Oke. Tapi kalau nanti itu nggak bisa lagi, bos. Lu mau bayarin saya BPJS Kesehatan lah, ini tidak ditanggung sama BPJS Kesehatan. Nah, ya udah, kita nggak bisa kasih pinjam karena kita tahu uang nggak akan balik, ya kan? Orang ini mau berobat, larinya kemana untuk cari duitnya? Karena tidak bisa pakai BPJS Kesehatan nih misalnya, lari ke pinjol, pinjolnya tambah kencang lagi. Benar-benar berat. Serius. Benar-benar berat. Saya menganggap kayaknya loh ya. Tapi ya jangan sampai 6 bulan ke depan itu akan mulai bermunculan orang-orang mengatakan, piye enak zamanku toh, tapi gambarnya bukan Pak Harto. Ya. Gambarnya bukan Pak Harto. Ya, kalau di zaman Pak Jokowi kan muncul seperti itu, piye enak zamanku toh, yang muncul gambarnya Pak Harto, ya kan. Nah, nanti 6 bulan lagi itu muncul, piye enak zamanku toh, tapi gambarnya bukan gambar Pak Harto. Jadi orang sudah akan mulai membandingkan. Lah, kalau gini ngapain kita harus makan gratis tapi ancur-ancuran di bidang kesehatan?
Terus nantinya Pertalite tidak disubsidi, tabung gas LPG 3 kilo nggak ada lagi, listrik 900 watt ke bawah tidak disubsidi, digantikan dengan BLT, BLT-nya juga dikit banget, dananya dialihkan buat rumah gratis, tapi harga barang melonjak karena biaya logistik naik, daya beli turun, manufaktur banyak melakukan PHK, karena ibaratnya kos produksi naik, sedangkan daya beli nggak ada, ekspansi bisnis tidak ada, ya kan? Pertumbuhan 8%. Coba deh. Kira-kira nyampe nggak tuh? Sampai jumpa di video berikutnya.